Bayangkan seorang TKI sederhana dari Indonesia yang merantau ke Tiongkok demi sesuap nasi. Ia bukan hanya seorang pekerja, tapi juga pewaris ilmu pencak silat leluhur. Suatu hari, ia diremehkan oleh Master Shaolin di Gunung Songshan, tempat keramat yang dianggap pusat bela diri dunia. Siapa sangka, duel mereka justru membuka rahasia besar yang mengguncang kedua belah pihak. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, agar cerita perjuangan ini bisa jadi pengingat bahwa kekuatan sejati datang bukan dari otot semata, melainkan juga dari iman kepada Allah. Langkah-langkah kaki Raka beradu dengan jalanan pabrik yang keras setiap pagi. Sejak subuh, tubuhnya sudah terbiasa diguyur hawa dingin Henan yang menusuk tulang. Jaket tipis yang ia kenakan tak cukup melindungi dari udara menusuk itu. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Di tangannya ada bekal sederhana, sebungkus nasi putih dengan tempe kering yang dikirim ibunya jauh dari kampung. Ia seorang TKI yang datang ke negeri asing bukan untuk mencari kemewahan, melainkan demi keluarga yang menunggu di tanah air. Raka berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rumahnya hanya berdinding bambu, atapnya sebagian bocor, namun penuh doa dari ibunya yang selalu menyalakan lampu minyak di malam hari sembari mendoakan anaknya agar selamat di negeri orang. Setiap kali lelah, bayangan wajah ibunya selalu hadir di benak Raka, menguatkan hati yang nyaris runtuh. Pekerjaannya di pabrik tak ringan. Ia harus mengangkat barang-barang berat, berjam-jam tanpa banyak istirahat. Atasan dan rekan kerja seringkali menatapnya dengan sebelah mata, seakan statusnya sebagai buruh asing adalah sesuatu yang hina. Namun Raka menahan semuanya. Ia selalu berkata pada dirinya, setiap keringat ini akan menjadi rezeki halal untuk keluarga. Setiap luka di telapak tangan ini akan menjadi saksi perjuangan seorang anak yang tak ingin keluarganya kelaparan. Di sela-sela jam kerja yang melelahkan, ada satu kebiasaan yang membuat Raka berbeda. Ketika semua pekerja lain tidur atau bermain gawai, ia mencari ruang kosong di belakang pabrik. Disitulah ia berlatih jurus-jurus pencak silat warisan kakeknya. Dengan napas teratur, ia menekuk lutut, menyeimbangkan langkah, dan menggerakkan tangan dengan penuh keanggunan. Tubuhnya meliuk bagaikan ombak, lalu berubah garang bagaikan harimau. Gerakannya menarik perhatian beberapa pekerja lokal. Mereka berbisik-bisik, ada yang menertawakan, ada pula yang sekadar kagum. Lihat buruh itu, dia menari seperti orang kampung, ucap seorang pekerja Tiongkok dengan nada mengejek. Namun ada juga yang berkata lirih, tidak, gerakannya mirip bela diri, tapi bukan kungfu yang pernah kulihat. Raka tidak menggubris komentar mereka. Ia sadar, pencak silat bukan hanya seni gerak, melainkan doa yang bergerak. Kakeknya selalu menekankan, silat bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer. Silat itu ibadah. Saat tanganmu menangkis, ingatlah engkau sedang menjaga amanah Allah. Saat kakimu melangkah, itu adalah langkah menjaga marwah keluarga dan bangsamu. Kalimat itu melekat dalam hati Raka dan menjadi pegangan hidupnya. Namun di balik keteguhan hatinya, Raka sering merasa sepi. Di negeri orang, bahasa yang berbeda, budaya yang asing, membuatnya seperti terasing di tengah keramaian. Saat malam tiba, ia berbaring di kasur tipis asrama, memandang langit-langit yang gelap, lalu berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Aku hanya anak desa yang mencoba bertahan di negeri orang. Jangan biarkan langkahku goyah. Air matanya menetes tanpa ia sadari, membasahi bantal lusuh yang sudah penuh noda keringat. Pagi berikutnya, ia kembali bekerja. Tak ada yang berubah, cemooh masih datang. Tubuhnya masih remuk oleh beban kerja, tapi hatinya tetap tegak. Justru di balik tekanan itulah semangatnya ditempa. Ia mulai merasakan bahwa pencak silat bukan lagi sekadar warisan leluhur, melainkan satu-satunya sahabat yang menemaninya di tanah rantau. Setiap jurus yang ia lakukan adalah pengingat bahwa ia masih punya jati diri, meski jauh dari kampung halaman. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Raka kembali berlatih di halaman pabrik yang sepi. Siluet tubuhnya bergerak melawan cahaya jingga senja. Nafasnya teratur, matanya penuh konsentrasi, tubuhnya menyatu dengan alam. Di kejauhan,
Beberapa pekerja Tiongkok kembali memperhatikan. Kali ini mereka tidak lagi tertawa, melainkan berbisik lebih serius. Gerakannya berbeda. Ada kekuatan yang tak terlihat, seperti ada jiwa di balik setiap langkahnya. Namun tanpa Raka sadari, bisikan-bisikan itu akan sampai ke telinga orang yang jauh lebih berpengaruh. Seorang Master Shaolin yang merasa martabatnya terusik oleh kabar bahwa ada seorang buruh asing yang berani menguasai bela diri asing di tanah kelahiran kungfu. Dan dari sinilah, langkah sederhana seorang TKI di tanah perantauan perlahan mengarah pada sebuah perjalanan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kabar tentang seorang buruh asing yang lihai bergerak dengan jurus aneh mulai menyebar dari mulut ke mulut. Di kedai kecil tempat para pekerja melepas penat, obrolan itu kian panas. Kau tahu, buruh Indonesia itu bukan hanya kuat bekerja. Katanya, dia punya ilmu bela diri. Gerakannya seperti harimau. Seru salah satu pekerja sambil menepuk meja. Yang lain menimpali dengan tawa mengejek. Harimau? Hahaha. Jangan bercanda. Itu hanya tari kampung. Jangan samakan dengan kungfu Shaolin yang sudah ratusan tahun dipelajari di sini. Ucapan itu disambut gelak tawa. Seakan nama Shaolin adalah benteng kemuliaan yang tak boleh disentuh. Namun tak semua menertawakan. Beberapa wajah menegang, karena mereka tahu berita semacam ini cepat sampai ke biara Shaolin di Gunung Songshan. Para murid Shaolin terkenal sangat menjaga martabat kungfu mereka. Maka ketika desas-desus tentang buruh asing dengan gerakan liar, itu sampai ke telinga salah satu master senior, api kesombongan pun tersulut. Di ruang latihan luas yang dipenuhi patung-patung perunggu, seorang master Shaolin bernama Liang berdiri dengan tatapan tajam. Jubah oranye panjangnya berkibar saat ia berjalan ke tengah ruangan. Para murid berbaris rapi di depannya. Wajah mereka penuh hormat. Liang dikenal sebagai salah satu guru paling keras, yang tidak pernah mau mendengar ada yang meremehkan Shaolin. Apakah benar kabar itu? Suaranya bergema, berat dan penuh tekanan. Ada seorang buruh dari negeri jauh, mengaku bisa melawan aliran kita dengan gerakan anehnya. Salah satu murid menjawab dengan gemetar. Bukan mengaku, guru, tapi orang-orang mengatakan, gerakannya berbeda. Ia tidak belajar kungfu, tapi tetap terlihat kuat. Master Liang mengerutkan kening. Baginya, itu sebuah penghinaan. Kungfu Shaolin adalah puncak dari perjalanan ratusan tahun. Bagaimana mungkin seorang buruh miskin, yang hanya tahu bekerja kasar, bisa meniru bahkan menandingi apa yang kita warisi dari leluhur? Ini adalah pelecehan. Di hadapan murid-muridnya, Liang dengan lantang mengumumkan sebuah tantangan. Bawa dia ke sini. Biarkan dunia melihat bahwa kungfu sejati tidak bisa dibandingkan dengan tarian asing. Aku akan menjatuhkannya di Gunung Songshan, agar semua tahu perbedaan langit dan bumi antara Shaolin dan seorang buruh kampung. Tantangan itu menyebar lebih cepat dari angin. Orang-orang di desa-desa sekitar mulai membicarakannya. Buruh Indonesia itu akan ditantang Master Liang. Dia pasti kalah. Bagaimana mungkin bisa menandingi guru Shaolin? Bisikan-bisikan itu perlahan sampai juga ke telinga Raka. Malam itu, tubuh Raka masih lelah setelah seharian bekerja. Tangannya penuh luka goresan akibat mengangkat besi panas di pabrik. Saat duduk di kasur tipisnya, seorang teman sekamarnya, pekerja asal Vietnam, datang dengan wajah tegang. Raka, kau dengar kabar itu? Master Shaolin menantangmu. Mereka menertawakanmu, mengatakan kau hanya boneka yang meniru. Raka terdiam lama. Dadanya terasa berat, seolah seluruh dunia menyorotinya. Ia tidak pernah berniat mencari masalah. Latihan pencaksilat yang ia lakukan hanyalah cara menjaga warisan kakeknya, menjaga jati diri agar tidak hilang ditelan perantauan. Namun sekarang, orang-orang memandangnya seakan ia seorang penantang. Ia menunduk, menggenggam tangannya yang kasar. Aku tidak pernah menantang mereka, gumamnya lirih. Tapi harga diri bukan sesuatu yang bisa diinjak-injak. Jika mereka ingin menguji, aku tidak bisa lari. Dalam keheningan malam, Raka berwudhu dengan air seadanya. Ia menggelar sajadah tipis yang sudah lusuh di lantai asrama, lalu bersujud. Air matanya jatuh membasahi sajadah itu.
Ya Allah, aku hanyalah anak desa yang engkau tempatkan jauh di negeri orang. Aku tidak mencari kehormatan, hanya ingin mencari rezeki halal. Tapi jika ini adalah jalan yang kau pilihkan, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan aku menjadi alasan bangsaku dipermalukan. Doanya lirih, namun hatinya semakin mantap. Tekanan demi tekanan justru membuatnya semakin kokoh. Di dadanya muncul keyakinan. Pencak silat yang ia pelajari bukan sekadar gerakan. Ia membawa doa, ia membawa sejarah, ia membawa marwah bangsa. Esok harinya, kabar tantangan itu semakin nyata. Beberapa pekerja pabrik menatapnya dengan tatapan campur aduk. Ada yang iba, ada pula yang mengejek. Kau benar-benar mau melawan Master Liang? Hahaha, kau akan mati dipukul sekali saja. Namun Raka hanya menjawab dengan senyum tipis. Walau dalam hatinya badai besar sedang bergemuruh. Saat senja tiba, ia kembali berlatih di halaman kosong belakang pabrik. Namun kali ini, setiap gerakan terasa berbeda. Ada beban di pundaknya. Setiap tarikan napas adalah doa. Setiap pukulan adalah janji. Setiap langkah adalah tekad. Ia tahu, tantangan itu bukan sekadar pertarungan tubuh, tetapi ujian jiwa. Dan dalam heningnya malam, bayangan Gunung Songshan perlahan muncul di benaknya. Ia tahu, suatu saat kakinya akan menapak di sana, menatap langsung mata sang master yang kini meremehkannya. Malam turun di asrama buruh. Lampu-lampu neon menggantung redup, menyinari lorong sempit yang penuh bau minyak, keringat, dan debu pabrik. Raka duduk bersandar pada dinding dingin, tubuhnya lelah, namun pikirannya jauh lebih berat dari apapun yang ia rasakan di otot-ototnya. Berita tentang tantangan dari Master Liang kini sudah seperti bayangan gelap yang menempel kemanapun ia melangkah. Sejak kabar itu tersebar, tatapan orang-orang berubah. Setiap kali Raka masuk ke kantin pabrik, bisikan segera terdengar. Itu dia buruh asing yang katanya berani melawan Shaolin. Ada yang tersenyum mengejek, ada pula yang memandang dengan tatapan iba seolah ia sudah mati sebelum sempat bertarung. Tekanan itu menusuk hatinya, membuat dadanya sesak. Namun lebih dari sekadar cemoohan, Raka merasa ada yang jauh lebih berat. Ia takut dianggap mempermalukan bangsa sendiri. Ia tahu, dirinya hanyalah seorang TKI yang mencari sesuap nasi. Tapi kini seakan seluruh nama Indonesia menempel di pundaknya. Kalau aku kalah, mereka tidak hanya menertawakan aku, mereka akan menertawakan tanah airku. Gumamnya dalam hati, wajahnya menunduk dalam rasa getir. Di tengah rasa tertekan itu, Raka teringat masa kecilnya. Saat ia masih duduk di halaman rumah berdinding bambu bersama kakeknya. Sang kakek selalu berkata, "Nak, silat itu bukan untuk mencari musuh. Silat adalah penjaga harga diri. Kalau ada yang menindasmu, jangan buru-buru membalas dengan emosi. Lawan dengan kesabaran. Dan kalau harus, barulah gunakan gerakan. Ingat, tanganmu ini bukan hanya tanganmu, tapi amanah dari Allah." Kata-kata itu terus bergaung di telinganya malam itu, seolah kakeknya hadir kembali di sampingnya. Raka menarik napas panjang. Matanya terasa panas. Air mata nyaris pecah. "Kakek, aku tidak ingin pertarungan ini. Tapi mereka memaksaku. Aku takut gagal. Aku takut dipermalukan." Dalam keheningan itu, ia memandang ke langit-langit, lalu bangkit perlahan. Ia mengambil wudhu dengan air seadanya dari keran bocor di sudut asrama. Airnya dingin, tapi setiap tetes yang membasuh wajah seakan membawa ketenangan ke dalam dadanya. Di lantai sempit, ia membentangkan sajadah lusuh peninggalan ibunya. Raka berdiri, takbirnya lirih, suaranya pecah menahan tangis. Ia sujud lebih lama dari biasanya, hingga dada dan wajahnya bergetar. Doanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, aku hanyalah anak desa. Aku tidak mencari nama, tidak mencari kehormatan, tidak ingin diagungkan. Aku hanya ingin bertahan hidup untuk keluarga. Tapi bila Engkau menuliskan jalan ini untukku, jangan biarkan aku goyah. Jangan biarkan aku menjadi bahan hinaan untuk bangsaku. Jika aku harus jatuh, jatuhkan aku dengan terhormat. Jika aku harus berdiri, maka tegakkan aku dengan nama MU."
Air matanya menetes deras, membasahi sajadah. Suara tangisnya lirih, tapi justru itulah yang membuat hatinya semakin kokoh. Ia merasakan kekuatan lain yang tidak pernah muncul dari otot ataupun teknik bela diri. Ada keyakinan baru yang tumbuh. Selama ia menggantungkan dirinya pada Allah, maka tidak ada ejekan, tidak ada penghinaan, dan tidak ada tantangan yang bisa menjatuhkannya. Usai sholat, ia duduk bersila. Tangannya masih bergetar, tapi wajahnya mulai tenang. Ia mengambil selembar surat lusuh yang selalu ia simpan di sakunya. Itu surat dari ibunya di kampung. Tulisan tangan sederhana yang sudah mulai pudar. Ia membacanya pelan. "Nak, jangan pernah takut. Kau boleh jauh dari ibu, tapi doa ibu selalu bersamamu. Ingat, rezeki itu sudah diatur. Yang penting, kau tetap jaga sholatmu, jaga kehormatanmu. Jangan pernah biarkan orang merendahkanmu hanya karena kau miskin. Kau adalah anak yang Allah titipkan untuk membawa nama baik keluarga." Membaca surat itu membuat hatinya semakin menguat. Raka meremas kertas itu, menempelkannya di dada. "Ibu, aku akan berjuang. Meski aku hanya seorang buruh, aku tidak akan membiarkan orang meremehkan kita. Aku akan pegang pesanmu." Ketika malam semakin larut, teman-teman sekamarnya sudah tertidur lelap. Hanya Raka yang masih terjaga, duduk di lantai dengan tatapan kosong keluar jendela. Bulan menggantung di langit henan. Cahayanya menembus kaca kotor jendela asrama. Raka menatap bulan itu lama sekali, seakan ia melihat wajah ibunya di sana. "Besok mungkin aku akan dipanggil ke Gunung Songshan," bisiknya. "Aku tidak tahu apa yang menantiku di sana. Tapi aku akan pergi dengan tenang. Aku tidak akan membawa dendam, hanya membawa doa." Malam itu, ia berbaring tanpa benar-benar tertidur. Dadanya masih bergemuruh, tapi dalam keheningan itu, ia tahu satu hal. Esok ia tidak lagi hanya seorang buruh pabrik. Ia akan menjadi seorang anak bangsa yang membawa doa leluhur. Dan hatinya kini telah disiapkan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Fajar menyingsing di ufuk timur Henan. Udara dingin menusuk tulang. Embun menetes dari atap-atap seng tua yang berderet di sekitar asrama. Raka berdiri di depan pintu, membawa tas kecil yang hanya berisi selembar baju ganti, botol minum, dan sajadah lusuh. Wajahnya terlihat tenang, meski dalam dadanya bergemuruh. Malam sebelumnya ia sudah bersujud lama sekali, menyerahkan seluruh langkahnya kepada Allah. Kini, waktu itu telah tiba, perjalanan menuju Gunung Songshan. Langkah pertamanya berat, bukan karena tas yang ia pikul, tapi karena beban yang tak terlihat di pundaknya. Setiap derap kaki seolah membawa ribuan mata yang menatap, mencemooh, atau menaruh harapan. Ia bukan lagi sekadar seorang buruh pabrik, melainkan lelaki yang dipaksa keadaan untuk mewakili kehormatan dirinya, keluarganya, bahkan bangsanya. Jalan menuju Songshan tidak mudah. Raka harus menempuh perjalanan berjam-jam, melewati desa-desa kecil yang asing baginya. Ia berjalan kaki karena uangnya tak cukup untuk menyewa kendaraan. Sesekali truk lewat, melaju kencang, meninggalkan debu yang menempel di wajahnya. Namun ia terus melangkah, sambil menggumamkan doa dalam hati. "Ya Allah, aku hanya berjalan dengan langkah kecilku, tapi aku percaya Engkau yang menentukan kemana kaki ini akan sampai." Di sebuah desa kecil yang ia lalui, Raka berhenti sejenak di sebuah sumur tua untuk mengambil air wudhu. Wajahnya basah, terasa segar di bawah teriknya matahari pagi yang mulai naik. Beberapa orang desa memandangnya dengan penasaran. Seorang lelaki tua menghampiri, menatap gerakan Raka yang sedang melipat sajadahnya setelah sholat duha singkat. "Kau bukan dari sini, nak?" tanyanya dengan bahasa campur aduk. Raka hanya tersenyum, menjawab dengan terbata-bata. "Saya dari Indonesia, mau ke Songshan." Lelaki tua itu terdiam, matanya melebar. "Ke Songshan? Apa urusanmu di sana? Itu tempat para pendekar, bukan tempat orang asing." Raka menunduk, suaranya pelan. "Saya dipanggil untuk bertemu seorang guru besar. Ada tantangan yang harus saya jawab." Kata-kata itu membuat lelaki tua itu termenung lama.
Ia kemudian menepuk bahu Raka dengan tatapan penuh iba sekaligus hormat. Nak, perjalananmu berat. Tapi aku lihat di matamu, ada keyakinan yang jarang aku temui. Jangan gentar. Kalau langkahmu benar, gunung sebesar apapun akan kau taklukkan. Ucapan itu bagai angin segar bagi Raka. Ia membalas dengan senyum tipis, lalu melanjutkan perjalanan. Jalanan semakin menanjak. Pepohonan mulai rapat. Udara semakin dingin. Burung-burung berterbangan. Sementara kabut perlahan turun menutupi jalan setapak. Raka mengatur napas. Tubuhnya sudah mulai letih. Tapi tekadnya tetap menyala. Ia ingat wajah ibunya. Ingat surat lusuh yang selalu ia simpan di saku. Setiap kali rasa lelah menghantam, ia meremas kertas itu dan kembali kuat. Menjelang sore, ia tiba di sebuah jembatan tua yang terbuat dari kayu. Di bawahnya mengalir sungai deras dengan suara gemuruh. Saat melangkah, kayu jembatan berderit keras, seakan siap patah. Raka terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia bisa saja kembali, tapi ia tahu mundur bukan pilihan. Dengan doa dalam hati, ia melangkah pelan, menatap ke depan, hingga akhirnya sampai di seberang. Di ujung jembatan, ia tersenyum lega, meski keringat dingin membasahi tubuhnya. Perjalanan masih jauh. Malam turun dengan cepat. Langit berubah kelam. Di tengah hutan kecil menuju kaki Gunung Songshan, Raka berhenti untuk beristirahat. Ia menyalakan api kecil dari ranting kering. Suara jangkrik dan hembusan angin menemani kesendiriannya. Tubuhnya lelah, tapi hatinya justru terasa lebih kokoh. Ia kembali teringat kata-kata kakeknya. Langkah pendekarmu bukan diukur dari cepatnya jurusmu, tapi dari kuatnya hatimu. Dalam cahaya redup api, ia kembali bersujud. Di tengah hutan asing itu, ia tetap menghadap kiblat, tetap berdoa dengan lirih. Ya Allah, aku jauh dari rumah, jauh dari keluarga, tapi aku tidak pernah jauh dari MU. Jagalah langkahku. Jika aku harus jatuh, biarlah jatuh dengan kehormatan. Jika aku harus berdiri, tegakkan aku dengan nama MU. Malam itu, ia tidur bersandar pada batang pohon. Angin dingin menusuk, tapi ia tetap memeluk tas kecilnya erat-erat. Matanya terpejam, wajahnya tenang. Esok, kaki itu akan semakin dekat dengan kaki Gunung Songshan, tempat segala penghinaan dan tantangan menunggunya. Dan meski tubuhnya hanya seorang buruh miskin, hatinya kini telah ditempa menjadi baja. Perjalanan menuju Songshan bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan jiwa, dari seorang anak desa yang direndahkan, menuju seseorang yang siap menghadapi dunia dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kabut pagi masih menyelimuti kaki Gunung Songshan ketika Raka tiba setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Tubuhnya dipenuhi debu jalan, keringat mengering di wajah, dan pakaian lusuhnya menempel ketat di kulit. Namun matanya tetap tegak menatap ke atas, ke arah bangunan megah dengan arsitektur khas biara Shaolin yang menjulang kokoh. Tempat itu tidak hanya simbol kekuatan bela diri, tetapi juga kebanggaan berabad-abad bagi bangsa Tiongkok. Dan kini, seorang buruh dari Indonesia berdiri di gerbangnya, menjadi sorotan yang tak diinginkan. Belum sempat Raka melangkah lebih jauh, suara tawa terdengar dari sekelompok murid muda berseragam oranye. Mereka berdiri berderet, menatapnya dengan senyum sinis. Apakah kau yang disebut-sebut sebagai buruh asing itu? Salah satu dari mereka berseru dengan nada mengejek. Benar-benar terlihat hina. Lihat bajunya, compang-camping. Bagaimana mungkin orang sepertimu berani melangkah ke Songshan? Tawa mereka pecah, menggema di udara yang dingin. Beberapa murid bahkan menirukan gerakan silat Raka dengan cara yang dilebih-lebihkan, seolah-olah ia sedang menari badut. Raka hanya menunduk sebentar, menahan rasa panas di dadanya. Ia tahu ejekan seperti ini pasti akan datang, tapi menghadapinya langsung tetap membuat hatinya perih. Pergi saja kembali ke pabrikmu, seru murid lain. Tempatmu bukan di sini. Kau hanya buruh kotor, bukan pendekar. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Namun Raka mengingat pesan kakeknya. Jangan biarkan amarah menguasai, sebab silat bukan untuk membalas ejekan, melainkan menjaga marwah.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab tenang. Aku tidak datang untuk mencari kehormatan. Aku datang karena dipanggil. Jika ada yang ingin menguji, maka aku akan menjawab dengan yang aku bisa. Jawaban sederhana itu justru membuat para murid semakin terbahak. Wah, dengar itu. Dia bicara seolah-olah dirinya pendekar sejati. Apa tidak malu dengan wajah penuh debu itu? Seorang murid bahkan mendekat, menepuk pundak Raka keras-keras. Kau akan jatuh dengan satu pukulan dari Guru Liang. Jangan menyesal kalau tubuhmu nanti tak bisa kembali bekerja di pabrik. Raka menatap mata murid itu sebentar. Matanya teduh tapi dalam. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah masuk lebih jauh. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tubuhnya lelah, tetapi karena sorotan mata yang menusuk dari segala arah. Semua orang di sekitar biara kini memperhatikannya. Ada yang tersenyum sinis, ada yang bergumam. Itu dia buruh asing. Katanya jurusnya aneh, tapi akan segera hancur di tangan guru. Di halaman utama biara, lebih banyak murid berbaris. Mereka berlatih jurus kungfu dengan gerakan serentak, kuat, dan penuh disiplin. Suara teriakan latihan menggema, menambah kesan angker. Ketika Raka melintas, gerakan mereka berhenti sejenak. Puluhan pasang mata menatapnya. Dan lagi-lagi suara bisikan meremehkan terdengar. Dia benar-benar datang. Ini gila, seorang buruh ingin melawan Shaolin. Tak ada gunanya. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Raka menundukkan kepala, tak ingin menambah bahan ejekan. Namun jauh di dalam dadanya, ada getaran lain yang mulai muncul, sebuah keyakinan yang menahan langkahnya agar tetap tegak. Ia teringat kembali doa-doanya di malam sepi. Ingat sujud panjangnya yang penuh air mata. Keyakinan itu berbisik. Jangan takut, kau tidak sendirian. Allah bersamamu. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang murid senior muncul. Wajahnya keras seperti batu. Dialah yang ditugaskan mengawal Raka. Kau sudah tiba. Guru Liang menunggu. Jangan banyak bicara. Ikuti aku. Katanya dengan nada dingin. Raka hanya mengangguk, lalu mengikuti langkahnya. Sepanjang perjalanan menuju ruang latihan utama, ejekan tak berhenti datang. Beberapa murid sengaja menjulurkan kaki untuk menghalangi. Ada pula yang berbisik di telinganya dengan nada merendahkan. Kau akan menjadi bahan lelucon terbesar Songshan. Hati Raka bergetar, tapi bukan karena takut. Ia merasa dihina, dipandang rendah. Tapi anehnya itu justru menyalakan bara kecil di dalam dirinya. Bara yang bukan berupa amarah, melainkan tekad untuk tidak runtuh. Setibanya di depan ruang latihan besar dengan patung Bodhidharma menjulang di tengah, Raka berhenti sejenak. Ia menatap pintu kayu raksasa yang kokoh, lalu menengadah sebentar, menghirup udara dalam-dalam. Di sanalah, untuk pertama kali, ia berbisik dalam hati dengan penuh keteguhan. Ya Allah, aku sudah sampai. Mereka semua merendahkanku. Tapi aku tahu engkau tidak akan pernah merendahkan hamba MU. Jika engkau menuliskan aku untuk jatuh, aku akan terima. Jika engkau menuliskan aku untuk tegak, aku akan bersyukur. Apapun yang terjadi, jangan biarkan aku meninggalkan nama MU. Setelah itu, pintu besar mulai dibuka. Suara kayu bergema berat. Semua murid di halaman menoleh, menyaksikan buruh asing itu melangkah masuk. Tatapan meremehkan masih menempel kuat di punggungnya. Namun langkah Raka tidak lagi goyah. Ia tahu, babak baru akan segera dimulai. Langkah Raka memasuki ruang latihan utama biara Shaolin terasa seperti melangkah ke dalam jantung singa. Ruangan itu luas, dengan lantai batu yang dingin dan kokoh. Di sekelilingnya tergantung gulungan sutra bergambar kaligrafi Tiongkok, sementara patung Bodhidharma berdiri gagah di tengah, seolah menjadi saksi bisu setiap duel yang pernah terjadi di tempat itu. Puluhan murid berbaris di sisi kanan dan kiri, mata mereka menatap tajam, penuh rasa ingin tahu sekaligus cemooh. Di ujung ruangan, seorang lelaki berusia parubaya berdiri tegak dengan jubah oranye panjang. Tubuhnya kokoh, wajahnya keras, sorot matanya tajam bak pedang. Dialah Master Liang, guru besar yang disegani,
Orang yang sejak awal menantang Raka dengan nada meremehkan. Ketika Raka melangkah masuk, bibir Liang melengkung membentuk senyum sinis. Jadi, kau benar buru asing itu. Suara Liang berat, menggelegar di seluruh ruangan. Aku pikir hanya rumor murahan. Ternyata kau sungguh berani datang ke tempat ini. Apa kau datang untuk mempermalukan dirimu sendiri? Suara tawa murid-murid pecah memenuhi ruangan. Beberapa menunjuk Raka sambil menirukan gerakan silatnya dengan olokan. Raka menunduk sejenak, menahan rasa panas di dadanya. Ia tahu ejekan itu tak bisa dihindari. Tapi perlahan ia mengangkat wajah, menatap langsung ke arah Master Liang. Aku tidak datang untuk mencari kehormatan atau pertarungan. Aku datang karena kau menantangku. Kalau memang harus diuji, maka aku tidak akan lari. Suara Raka tenang. Namun di balik ketenangan itu ada getaran keberanian yang tak tergoyahkan. Senyum sinis Liang semakin lebar. Bagus. Kau punya lidah yang cukup berani. Tapi kita lihat, apakah tubuhmu sekuat kata-katamu? Dengan isyarat tangan, Liang memerintahkan murid-murid mundur, memberi ruang di tengah ruangan. Arena duel terbentuk. Lantai batu yang licin, dikelilingi puluhan pasang mata penuh ejekan. Raka berdiri di satu sisi. Tubuhnya tegap meski pakaian lusuh menempel di kulit. Liang berdiri di sisi lain. Auranya mengintimidasi. Tubuhnya bergetar ringan seakan menyimpan tenaga besar yang siap dilepaskan kapan saja. Ketegangan merambat di udara. Hening sejenak. Hanya suara napas para murid yang terdengar. Lalu Liang maju selangkah. Mengangkat kedua tangannya ke posisi siap. Kuda-kuda kungfu yang kuat dan berakar. Bersiaplah, buruh miskin. Sekali aku bergerak, kau akan tahu bedanya langit dan bumi. Raka menarik napas panjang, lalu menurunkan kuda-kuda khas pencak silat. Tangannya bergerak lentur. Salah satu telapak menghadap ke depan, yang lain melindungi dada. Gerakannya tidak gagah seperti kungfu, tapi penuh keluasan. Beberapa murid terkekeh, tapi ada juga yang menatap heran. Dalam sekejap, Liang melompat maju. Gerakannya cepat, seperti angin menerjang. Pukulan pertamanya diarahkan ke dada Raka dengan tenaga penuh. Penonton bersorak, yakin duel akan berakhir dalam satu gebrakan. Namun Raka memutar tubuh, menangkis dengan gerakan sederhana, lalu melangkah ke samping. Tubuhnya tidak terbanting, justru mengalir seperti air. Sorakan mendadak terhenti. Murid-murid yang semula tertawa kini terdiam. Wajah mereka berubah. Liang terkejut. Alisnya berkerut. Kau bisa menangkis? Menarik. Tanpa memberi waktu, Liang kembali menyerang dengan kombinasi pukulan cepat. Tendangan keras yang diarahkan ke kepala dan dada. Raka bergerak menghindar. Tubuhnya lentur. Kakinya melangkah ringan mengikuti ritme lawan. Beberapa serangan mengenai bajunya. Tapi tidak satu pun yang benar-benar mendarat kuat. Gerakan pencak silatnya terlihat berbeda dari kungfu, bukan menyerang langsung, melainkan mengalir, mengunci, dan memanfaatkan tenaga lawan. Lihat, dia masih berdiri. Bisik seorang murid dengan nada kaget. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang buruh menahan jurus guru? Sahut yang lain. Raka sendiri masih berusaha menjaga ketenangan. Napasnya teratur. Matanya fokus. Setiap serangan Liang ia tangkap sebagai arus, dan ia hanya perlu menyesuaikan diri. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Ya Allah, Engkau yang menggerakkan tangan ini. Aku hanya mengikuti jalan MU. Liang semakin geram. Ia merasa martabatnya terusik. Ia melompat lebih tinggi, mengerahkan jurus pamungkas yang biasa ia gunakan untuk menjatuhkan lawan dengan cepat. Tangannya berputar cepat. Telapak terbuka, diarahkan langsung ke bahu Raka. Kali ini, suara sorakan murid pecah lagi, yakin Raka akan tumbang. Namun detik itu juga, Raka merendahkan tubuh, lalu mengunci gerakan Liang dengan langkah segitiga khas silat. Tangannya menangkis ke samping, tubuhnya memutar, membuat serangan Liang meleset. Sekilas tubuh mereka hampir bersentuhan, dan disitulah mata Raka menatap langsung ke mata sang master. Ada ketenangan dalam tatapan itu, kontras dengan amarah yang membara di wajah Liang.
Suasana ruangan seketika hening. Murid-murid terpaku, tak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Duel yang mereka kira akan selesai dalam 1 detik ternyata berubah menjadi pertarungan seimbang. Raka, buruh asing yang mereka hina, masih berdiri tegak, bahkan mampu memaksa master mereka mengulang serangan. Ketegangan semakin memuncak. Liang menarik napas. Wajahnya merah padam. Raka merapikan kuda-kuda. Tubuhnya siap. Arena itu kini bukan lagi sekadar lantai batu di ruang latihan Shaolin, melainkan medan ujian bagi harga diri, iman, dan kehormatan. Dan duel baru saja dimulai. Benturan demi benturan terus terdengar memenuhi ruang latihan. Suara kaki menghantam lantai batu, napas berat, dan teriakan penonton bercampur jadi satu. Duel yang tadinya dianggap akan selesai dalam sekejap kini berubah menjadi pertarungan panjang yang menguras tenaga. Raka, dengan pakaian lusuhnya, masih berdiri menghadapi Master Liang yang penuh amarah. Namun setiap menit yang berlalu, tubuh Raka mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Serangan Liang semakin ganas. Pukulan keras meluncur bagaikan palu baja, disusul tendangan memutar yang menyambar cepat. Raka sempat menghindar, namun tidak semuanya berhasil ditangkis. Sebuah pukulan keras mengenai bahunya, membuat tubuhnya terguncang hebat. Ia terdorong ke belakang, kakinya terseret di lantai, lalu terjatuh berlutut. Sorak-sorai murid Shaolin langsung meledak. Itu dia. Buruh miskin itu tidak akan lama bertahan, teriak salah satu dari mereka. Tawa merendahkan kembali bergema. Ada pula yang berteriak, "Guru Liang, hancurkan dia sekarang juga." Raka menggertakkan giginya. Bahunya terasa perih. Nyeri menjalar hingga ke tulang. Ia mencoba bangkit. Namun Liang tidak memberi kesempatan. Master itu melompat tinggi, lalu menghantamkan tendangan lurus ke arah dada Raka. Tubuh Raka terhempas, terjatuh keras di lantai. Napasnya tersengal, dadanya seperti terbakar. Batu keluar, bercampur dengan sedikit darah di sudut bibirnya. Hening sejenak meliputi ruangan. Murid-murid Shaolin menatap puas, yakin Raka tidak akan bangkit lagi. Beberapa bahkan sudah mulai bertepuk tangan, seolah pertarungan telah selesai. Namun di tengah tubuh yang remuk itu, Raka masih mencoba menegakkan kepalanya. Matanya setengah terpejam, tapi sorotnya tetap hidup. Dalam hati yang bergetar, ia berbisik lirih. "Ya Allah, tubuhku lemah, tenagaku hampir habis. Tapi jangan biarkan aku jatuh tanpa kehormatan. Jangan biarkan aku berhenti sebelum waktuku. Kuatkan aku meski hanya dengan sisa tenaga yang ada." Ingatan masa kecil kembali hadir. Ia melihat bayangan ibunya yang duduk di depan rumah bambu. Wajahnya penuh senyum meski tubuhnya renta. Ia mendengar suara kakeknya yang berkata, "Silat bukan hanya soal menang atau kalah. Silat adalah doa yang bergerak. Saat tubuhmu jatuh, doa itu yang akan membuatmu berdiri kembali." Kata-kata itu seakan menyusup ke dalam darahnya, mengalir bersama rasa sakit. Raka menggigil menahan perih, lalu menekan lantai dengan tangannya. Perlahan, ia bangkit. Lututnya gemetar, tubuhnya goyah, tapi ia berdiri. Sorak tawa murid Shaolin yang semula penuh kepuasan kini berubah jadi gumaman tak percaya. "Bagaimana mungkin dia bangkit lagi?" bisik salah satu. Master Liang menatapnya tajam. Wajahnya kini berubah serius. "Kau memang keras kepala," katanya sambil mendekat perlahan. "Tapi jangan salah mengira itu keberanian. Itu hanya keputusasaan seorang buruh yang tak tahu batas dirinya." Tanpa banyak bicara lagi, Liang kembali menyerang. Pukulan cepat mendarat di perut Raka, membuatnya terbungkuk. Satu tendangan ke kakinya membuat tubuhnya hampir roboh. Namun di detik-detik itu, Raka menangkis dengan tangan gemetar, lalu menggerakkan kuda-kuda segitiga untuk menopang tubuhnya. Ia menahan jatuh dengan sisa tenaga, keringat bercucuran deras. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap menyala. Kesakitan kini bukan lagi sekadar luka di tubuh. Setiap serangan Liang terasa menghantam harga diri Raka, mencoba mematahkan keyakinannya. Tapi justru di sanalah ia menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuatan fisik. Raka merasakan dirinya tidak lagi bertarung sendirian.
Di dalam hatinya, ia merasa doa-doanya, doa ibunya, dan doa leluhurnya ikut menopang langkahnya. Liang semakin murka. Dengan kecepatan kilat, ia meluncurkan jurus pamungkas. Pukulan beruntun yang diarahkan ke kepala dan dada Raka. Murid-murid menahan napas. Yakin kali ini buruh asing itu akan tumbang untuk terakhir kalinya. Pukulan pertama menghantam pipi Raka. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Pukulan kedua mendarat di dada, membuat napasnya terhenti sesaat. Tubuhnya kembali jatuh berlutut. Matanya buram, pandangannya berkunang-kunang. Namun tepat sebelum pukulan ketiga mendarat, Raka mengangkat tangannya, menahan dengan refleks gerakan silat warisan kakeknya. Suara benturan terdengar keras, mengejutkan semua orang. Raka terhuyung, tapi ia masih di sana, tidak roboh. Nafasnya berat, tubuhnya penuh luka, namun tekadnya belum padam. Dengan sisa suara, ia berkata lirih, tapi cukup terdengar oleh semua. Aku mungkin jatuh berkali-kali, tapi aku tidak akan menyerah. Selama aku masih bernapas, aku akan berdiri. Ruangan itu seketika sunyi. Bahkan murid-murid yang tadi menertawakan kini terdiam. Wajah mereka dipenuhi rasa kaget. Tidak ada yang menyangka seorang buruh asing bisa sekeras itu. Bahkan setelah dipukuli tanpa henti. Master Liang menarik napas, menatap lawannya dengan sorot mata berbeda. Untuk pertama kalinya, ada secercah pengakuan dalam tatapan itu. Pengakuan bahwa di hadapannya berdiri bukan sekadar buruh miskin, tapi seorang pejuang dengan hati yang tak mudah dipatahkan. Suasana di ruang latihan Shaolin masih dipenuhi ketegangan. Raka berdiri terhuyung, tubuhnya penuh luka, darah menetes dari sudut bibir, napasnya tersengal. Master Liang berdiri di hadapannya dengan dada terangkat. Wajah penuh keyakinan bahwa satu serangan lagi akan mengakhiri semua. Namun justru di saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raka menutup matanya sejenak. Dalam kegelapan itu, ia mendengar gema suara-suara yang pernah menguatkannya. Suara ibunya yang lirih. Nak, jangan pernah biarkan orang menginjak martabatmu. Suara kakeknya yang tegas. Silat adalah doa yang bergerak. Dan suaranya sendiri di malam-malam sepi, saat ia bersujud kepada Allah, memohon agar langkahnya tidak goyah. Semua suara itu bergema bersamaan, menyalakan bara baru di dalam dadanya. Perlahan, tubuh yang tadi goyah mulai tegak kembali. Raka menarik napas dalam. Dada yang tadi terasa terhimpit kini terbuka. Matanya terbelalak. Sorotnya tajam, tidak lagi buram. Keringat bercampur darah menetes ke lantai batu. Namun setiap tetesnya seperti menjadi saksi kebangkitan seorang pejuang yang enggan menyerah. Liang mendengus, mencoba menutupi keterkejutannya. Bangkit lagi? Kau sungguh keras kepala. Raka menjawab dengan suara serak namun penuh keyakinan. Selama aku masih bisa berdiri, aku tidak akan berhenti. Karena aku tidak berjuang untuk diriku sendiri. Aku membawa doa keluargaku. Aku membawa nama bangsaku. Kata-kata itu membuat ruangan sunyi sejenak. Murid-murid yang sejak tadi menertawakan kini terdiam. Sebagian bahkan tampak bimbang. Mereka melihat sesuatu yang berbeda di tubuh Raka. Bukan sekadar tenaga, tetapi cahaya keyakinan yang terpancar dari sorot matanya. Liang maju kembali dengan jurus cepat. Tangannya menghantam seperti angin badai. Namun kali ini, Raka tidak hanya bertahan. Ia mulai bergerak lebih berani. Tubuhnya mengalir mengikuti arah serangan, lalu memutar, menggunakan tenaga lawan untuk mengunci gerakan. Gerakan itu sederhana, tetapi efektif. Tangan Liang yang diarahkan ke dada justru terhenti karena terkunci di bawah lengan Raka. Bagaimana mungkin? Gumam salah satu murid dengan mata terbelalak. Mereka belum pernah melihat gaya bertarung seperti itu. Jurus Shaolin biasanya keras dan langsung, sementara Raka menggunakan keluasan, kelembutan yang tiba-tiba berubah garang saat menemukan celah. Dengan jurus harimau, Raka menekan ke bawah, lalu dengan cepat beralih ke gerakan elang. Tangannya menyambar lengan Liang dan memutarnya. Master itu terpaksa melangkah mundur untuk menghindari terkunci lebih jauh. Sorakan kecil terdengar. Kali ini bukan olokan, tapi seruan kaget. Liang melompat mundur. Matanya kini lebih serius.
Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ilmu apa ini? Bukan kungfu, bukan gaya manapun yang pernah kulihat. Katanya dengan nada setengah marah, setengah takjub. Raka tidak menjawab dengan kata-kata panjang. Ia hanya menurunkan kuda-kuda silatnya. Tubuh condong rendah. Tangannya terulur dengan telapak terbuka. Gerakan itu tidak gagah. Tetapi di balik kesederhanaannya ada aura kokoh yang sulit dijelaskan. Ini warisan leluhurku, ujarnya lirih. Warisan yang dijaga dengan doa, bukan kesombongan. Pertarungan kembali berlanjut. Liang menyerang dengan kombinasi tendangan dan pukulan. Namun kali ini Raka menanggapi dengan lebih mantap. Ia tidak lagi sekadar bertahan, melainkan mulai membalas dengan jurus-jurus yang membuat lawannya kehilangan ritme. Tendangan Liang disambut sapuan kaki Raka yang membuat tubuh sang master oleng. Pukulan keras Liang dialirkan ke samping, lalu dijawab dengan tusukan jari ke arah bahu, bukan untuk melukai, melainkan untuk mengendalikan. Suara teriakan murid-murid kembali menggema, tetapi kali ini penuh keheranan. Guru Liang terdesak. Teriak salah satu dengan wajah pucat. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang buruh asing mendorongnya mundur? Keringat bercucuran di wajah Raka. Napasnya berat, tetapi langkahnya semakin mantap. Ia seperti menemukan ritme baru, kekuatan yang bukan berasal dari otot semata, melainkan dari keyakinan yang membara di dadanya. Setiap kali rasa sakit menusuk, ia menggantinya dengan doa lirih dalam hati. Ya Allah, aku serahkan tubuh ini pada MU. Biar engkau yang menjaga. Benturan demi benturan terus terjadi. Liang mengerahkan jurus pamungkas. Tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, tapi Raka sudah siap. Dengan jurus kuda-kuda segitiga, ia menunggu momen tepat, lalu menahan dengan kekuatan penuh. Tubuh Liang bergetar karena serangannya ditahan dengan sempurna. Untuk pertama kalinya, sang master terlihat terkejut di hadapan murid-muridnya. Suasana ruangan berubah total. Dari yang awalnya penuh tawa ejekan, kini berganti menjadi hening tegang. Semua mata terpaku pada sosok Raka, buruh asing yang berdiri dengan tubuh penuh luka, namun kini mulai mendorong mundur seorang master Shaolin. Dan di tengah rasa sakit yang belum reda, Raka merasakan sesuatu dalam hatinya. Ia tidak lagi bertarung untuk membuktikan dirinya, melainkan untuk menunjukkan bahwa doa dan keyakinan bisa membuat seorang buruh miskin berdiri sejajar dengan siapapun. Benturan demi benturan semakin menggetarkan ruang latihan. Setiap kali Master Liang menyerang, Raka selalu menemukan cara untuk mengalirkan serangan itu, lalu membalikan arah tenaga. Murid-murid yang sejak awal mencemooh kini tak lagi bersuara. Mereka berdiri kaku, menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seorang buruh asing, dengan pakaian compang-camping, mampu menahan bahkan mengimbangi jurus Shaolin. Master Liang terengah. Keringat deras menetes di wajahnya. Ia bukan hanya lelah, tetapi juga resah. Setiap gerakan Raka terasa asing. Namun dalam keasingan itu ada sesuatu yang justru tampak familiar. Cara kakinya menapak, pola lingkaran dalam gerakan tangannya, bahkan cara tubuhnya mengalir saat menangkis. Semua itu membuat Liang teringat sesuatu yang jauh di masa lalu, sesuatu yang hampir hilang dari ingatannya. Raka, meski penuh luka, tetap berdiri tegak. Nafasnya berat, dada naik turun, tapi matanya tidak lagi gentar. Ia melangkah maju dengan jurus harimau, tangan kanan mencakar ke depan, tangan kiri melindungi dada, langkah kakinya merendah dan mantap. Serangan itu tidak diarahkan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji. Liang menangkis, tetapi justru tubuhnya terpental sedikit ke belakang. Suasana ruangan menegang. Murid-murid saling berpandangan. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Seorang murid senior berbisik, "Gerakan itu, bukankah mirip dengan catatan lama di perpustakaan biara? Jurus yang dikatakan hilang ratusan tahun lalu." Liang terdiam sesaat setelah menahan serangan. Wajahnya pucat, matanya membesar. Ia mundur 2 langkah, lalu menatap Raka dengan sorot tajam. "Dari mana kau belajar gerakan itu?" Suaranya bergetar, tidak lagi penuh kesombongan, melainkan penuh rasa ingin tahu bercampur kaget. Raka tidak segera menjawab. Ia hanya menarik napas panjang,
lalu menurunkan tangannya perlahan. Aku belajar dari kakekku di Jawa Tengah. Ia selalu berkata bahwa jurus ini adalah warisan leluhur, dibawa dari seorang perantau jauh yang pernah singgah di tanah kami. Ruangan itu seketika hening. Liang tertegun. Wajahnya berubah. Murid-murid berbisik semakin keras. Beberapa bahkan menatap guru mereka dengan tatapan bingung. Liang menutup matanya, lalu berkata lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Jadi benar, kisah itu bukan legenda semata. Tatapannya kembali pada Raka. Ratusan tahun lalu, salah satu leluhur kami melakukan perjalanan jauh ke selatan. Konon ia bertemu dengan pendekar dari tanah asing, dan dari pertemuan itu lahirlah jurus gabungan yang kemudian hilang di telan waktu. Kami di sini menyebutnya jurus bayangan naga. Gerakanmu persis seperti yang tertulis di naskah kuno. Raka terdiam, hatinya bergetar. Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bagi dirinya, gerakan yang ia kuasai hanyalah pencak silat warisan kakek, hasil latihan di tanah sawah, halaman rumah bambu, dan doa panjang di malam-malam sunyi. Aku tidak tahu nama itu, jawabnya jujur. Yang aku tahu, ini adalah peninggalan keluarga kami, amanah untuk dijaga. Dan aku menjaganya bukan untuk sombong, melainkan agar doa itu tidak hilang. Suasana menjadi semakin syahdu. Murid-murid yang tadinya menertawakan kini mulai diam dengan tatapan hormat. Mereka melihat dua hal sekaligus. Seorang guru besar mereka yang terkejut, dan seorang buruh asing yang berdiri dengan keyakinan penuh sambil membawa warisan yang ternyata berakar pada sejarah Shaolin juga. Master Liang perlahan menurunkan tangannya. Raut wajahnya bukan lagi murka, melainkan penuh keraguan dan rasa takjub. Kau, ternyata bukan sekadar buruh. Kau adalah penjaga warisan yang bahkan kami sendiri nyaris melupakannya. Namun egonya masih bergolak. Ia tidak ingin begitu saja menerima kenyataan bahwa ilmu yang ia anggap paling tinggi bisa muncul dari seorang asing, apalagi buruh miskin. Dengan napas terengah, ia kembali memasang kuda-kuda. Tapi meski begitu, aku belum bisa menerimamu begitu saja. Buktikan padaku bahwa kau memang layak menjadi pewaris gerakan itu. Buktikan dengan tubuhmu. Murid-murid menelan ludah. Jantung mereka berdegup kencang. Mereka tahu pertarungan ini belum selesai. Tapi mereka juga tahu satu hal. Situasi telah berubah. Ini bukan lagi sekadar duel untuk merendahkan seorang buruh. Ini adalah pertarungan dua sisi sejarah. Antara kesombongan yang ingin mempertahankan nama, dan ketulusan yang menjaga doa leluhur. Raka mengatur napasnya, lalu kembali menurunkan kuda-kuda. Tubuhnya penuh luka, darah masih menetes, tapi hatinya kini lebih kuat dari sebelumnya. Ia sadar, pertarungan ini bukan hanya tentang dirinya. Ada rahasia besar yang baru saja terbuka, rahasia yang bisa mengubah cara pandang semua orang di ruangan itu. Dan ketika Liang bersiap dengan jurus pamungkasnya, Raka menatap lurus ke arahnya dengan mata yang tak lagi gentar. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Ya Allah, jika ini ujian terakhir, maka biarlah engkau yang menuntun langkahku. Ruangan hening. Detik-detik berikutnya akan menentukan segalanya. Hening melingkupi seluruh ruangan. Nafas Raka berat. Darah menetes dari luka di wajah dan tangan. Tubuhnya penuh goresan, tapi sorot matanya tetap tegas. Menatap langsung ke arah Master Liang yang kini berdiri tegap di hadapannya. Ruang latihan Shaolin yang tadi riuh kini berubah menjadi medan pertarungan yang syarat ketegangan dan emosi. Semua murid menahan napas, menyadari bahwa detik-detik ini akan menentukan segalanya. Liang menarik napas panjang. Tubuhnya kencang, aura kesombongannya masih ada. Namun tatapannya kini campur bingung dan takjub. Ia melihat bukan hanya buruh asing yang berdiri di hadapannya, tetapi seorang pejuang yang tangguh, yang gerakannya mengingatkan pada naskah kuno yang hilang dari perpustakaan Shaolin. Setiap jurus Raka seolah membawa kombinasi kekuatan dan doa, energi yang tak bisa hanya dipelajari dengan otot atau teknik semata. Raka menunduk sebentar, menenangkan napasnya. Tangannya gemetar, tubuhnya sakit. Namun hatinya tenang. Ia menatap Master Liang, bukan dengan dendam atau rasa takut, tetapi dengan hormat. Ia tahu,
Pertarungan ini bukan lagi soal siapa menang atau kalah. Ini tentang penghormatan terhadap warisan, terhadap doa leluhur, dan terhadap keyakinan yang menuntunnya sejauh ini. Liang melancarkan serangan pamungkas. Tendangan berputar diarahkan ke kepala Raka, diikuti pukulan cepat ke dada. Murid-murid menahan napas, yakin bahwa buruh asing itu tidak akan mampu menahannya. Tapi Raka, dengan gerakan yang mengalir seperti air, menangkis dan memutar, memanfaatkan tenaga lawan untuk mengalihkan serangan. Setiap gerakan terlihat sederhana, namun tepat sasaran, menjaga keseimbangan tubuh dan energi. Sorak dan bisik-bisik murid-murid berubah menjadi keheranan. Mereka mulai menyadari bahwa buruh asing itu bukan sekadar mampu bertahan, tapi mulai menguasai ritme pertempuran. Liang tampak mulai kehilangan ritme serangannya. Wajahnya pucat, alisnya berkerut. Ia menyadari sesuatu. Gerakan Raka bukan hanya kebetulan atau refleks belaka. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang sangat familiar. Raka, meski tubuhnya lelah, mengambil langkah maju. Jurus harimau dan elang ia kombinasikan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menunjukkan kehormatan dan kontrol. Tangannya menahan tendangan Liang. Kaki menyeimbangkan tubuh lawan. Liang terhuyung sejenak. Matanya membesar, dan untuk pertama kalinya raut wajahnya berubah dari marah menjadi takjub. Jadi, ini bukan sekadar kebetulan, gumam Liang, suaranya rendah, nyaris terdengar oleh murid-murid. Gerakanmu, persis seperti jurus, bayangan naga, yang hilang ratusan tahun lalu. Raka tersenyum tipis. Aku tidak tahu namanya. Guru, yang aku tahu, ini adalah warisan kakekku. Aku jaga bukan untuk pamer, tapi agar doa dan ilmu leluhur tidak hilang. Liang terdiam. Ia menatap mata Raka lebih lama, lalu menunduk perlahan. Semua murid terkejut melihat perubahan sikap gurunya. Liang, yang semula penuh kesombongan, kini menunduk hormat. Aku salah menilai. Kau bukan sekadar buruh. Kau adalah penjaga warisan yang bahkan kami sendiri nyaris lupakan. Raka menunduk membalas hormat, tidak berbicara. Ia sadar, kemenangan bukanlah dengan mengalahkan lawan, tapi dengan menghubungkan sejarah yang terpisah. Kedua belah pihak, meski berbeda budaya dan tempat lahir, kini saling mengakui. Suasana di ruangan berubah total. Murid-murid yang semula menertawakan kini berdiri terpaku, sebagian meneteskan air mata. Mereka menyaksikan bukan hanya kemenangan seorang buruh, tetapi persatuan dua tradisi besar yang berbeda, yang kini bersatu dalam satu momen bersejarah. Liang melangkah maju, lalu menepuk bahu Raka. Kau bukan musuhku. Kau adalah saudara dalam seni ini. Bersama, kita bisa menjaga warisan ini agar tetap hidup. Raka menelan air liurnya. Matanya berair. Ia tahu, perjalanan panjang dari tanah Jawa hingga kaki Gunung Songshan bukan sekadar tentang duel atau membuktikan kemampuan. Ini tentang menjaga doa, martabat, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dengan pelan, Raka menunduk sekali lagi, mengucapkan doa dalam hati. Ya Allah, terima kasih atas kekuatan yang Engkau berikan. Terima kasih karena Engkau menjadikan setiap langkah dan setiap tetes keringat ini bermakna. Master Liang tersenyum. Murid-murid bersorak, dan ruangan itu seketika dipenuhi aura yang berbeda, bukan hanya kekuatan fisik, tetapi kekuatan hati, keyakinan, dan persatuan. Duel telah berakhir bukan dengan kekalahan atau kemenangan mutlak, tetapi dengan pengakuan bahwa yang terkuat bukan selalu yang terbesar, melainkan yang memiliki hati yang teguh dan doa yang menyertai setiap gerakannya. Dan di momen itu, buruh asing dari Indonesia dan Master Shaolin berdiri sejajar, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai saudara, menyaksikan sejarah baru terlahir di kaki Gunung Songshan.